Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ruth Zevanya dengan akhiran NIM 172 dari kelompok 16, Shift 1 Tutorial Penelitian Operasional 2. Di sini saya akan menyelesaikan sebuah permasalahan dari modul 5 yaitu analisis Markov dan game teori dengan menggunakan software RStudio dan Excel QM. Baik, ini adalah soal pertama. Di kota Surabaya, masyarakat banyak menggunakan dua layanan e-wallet yaitu OVO dan Dana. Pada tahun awal pengamatan, 55% pengguna menggunakan OVO dan 45% menggunakan Dana. Data menunjukkan bahwa pada tahun berikutnya, 82% pengguna OVO tetap menggunakan OVO, sedangkan 18% berpindah ke Dana. Sementara itu, 76% pengguna Dana tetap setia menggunakan Dana dan sisanya beralih ke OVO. Dengan asumsi jumlah total pengguna e-wallet di kota tersebut tetap, tentukan proporsi pengguna masing-masing layanan selama 3 tahun ke depan menggunakan analisis Markov, serta tentukan proporsi steady state dan interpretasinya. Baik, jadi analisis Markov itu sendiri adalah metode yang digunakan untuk memprediksi perubahan suatu kondisi dari waktu ke waktu berdasarkan peluang perpindahan yang sudah diketahui. Nah, pada metode ini, kondisi di masa depan dipengaruhi oleh kondisi saat ini. Jadi yang diperhatikan adalah peluang seseorang tetap pada pilihannya atau berpindah ke pilihan lain. Singkatnya, si soal ini mau kita menentukan proporsi pengguna selama 3 tahun ke depan, serta mencari steady state atau kondisi keseimbangan jangka panjang. Baik, kita akan menyelesaikan soal yang pertama ini menggunakan software Excel QM dulu. Di sini kita buka tab Excel QM-nya, setelah itu ke QM menu, dan ke Markov chain sini. Nah, di sini kita masukin jumlah state sama jumlah transisi pada model Markov-nya. Karena di soal itu ada dua kondisi atau state, yaitu pengguna OVO sama pengguna Dana. Jadi number of state-nya kita isi 2. Dan untuk number of transition-nya kita isi 2 juga, karena perpindahannya hanya terjadi antara dua layanan e-wallet, yaitu OVO dan Dana. Terus state 1-nya kita ubah jadi OVO, state 2-nya jadi Dana. Nah, di sini kita masukin data probabilitas awal dan probabilitas perpindahan pengguna antara OVO dan Dana dalam bentuk matriks transisi. Nah, kolom inisial ini dia menggambarkan kondisi awal si pengguna. Dari soal pengguna OVO itu ada 55%, kita ubah ke dalam desimal. Jadi 0,55, begitu juga untuk Dana. Kita ubah ke dalam bentuk desimal, yaitu 0,45. Nah, di bagian ini, kalau dari soal itu, kan 82% tetap di OVO, dan sisanya 18% itu pindah ke Dana. Jadi di sini kita tulis 0,82 dan di sini 0,18. Begitu juga untuk baris ini, perpindahan dari Dana ke OVO itu adalah 24%, yaitu 0,24. Nah, total dari masing-masing baris ini tuh harus 1. Nah, di sini kita pencet run Excel solver-nya dulu. Nah, berdasarkan hasil steady state-nya, diperoleh proporsi jangka panjang pengguna OVO sebesar 0,571486 atau sekitar 57,14%, sedangkan pengguna Dana sebesar 0,42857114 atau sekitar 42,86%. Berdasarkan hasil analisis Markov ini, pada tahun pertama proporsi pengguna OVO menjadi 55,9% dan pengguna Dana menjadi 44,1%. Nah, pada tahun kedua proporsi pengguna OVO meningkat menjadi 56,4%, sedangkan pengguna Dana menurun jadi 43,5%. Nah, di sini itu nggak bakal muncul sih tahun ketiganya, karena di Excel QM ini hasil yang ditampilkan itu hanya sampai two-step transition matrix atau di tahun kedua. Kenapa? Karena template Markov chain pada Excel QM yang digunakan itu memiliki keterbatasan tampilan dan hanya menghitung hingga 2 langkah transisi secara otomatis. Jadi di tahun ketiganya kita bakal pakai software yang RStudio aja. Intinya, dari tahun ke tahun pengguna OVO itu makin bertambah sedikit demi sedikit, sementara Dana menurun. Perubahannya makin kecil karena sistem mulai mendekati kondisi stabil atau steady state. Selanjutnya kita akan menggunakan software RStudio. Nah, di bagian ini kita masukin kondisi awal pengguna e-wallet. Angka 0,55 ini menunjukkan bahwa 55% pengguna menggunakan OVO, sedangkan 0,45 ini menunjukkan bahwa 45% pengguna menggunakan Dana. Nah, state 0 ini menyatakan awal atau tahun ke-0 sebelum terjadi perpindahan pengguna. Ini kita run dulu. Nah, di bagian ini kita akan bikin matriks transisi atau peluang perpindahan pengguna. Nilai pada matriks ini menunjukkan kemungkinan pengguna, yaitu bakal tetap menggunakan layanan yang sama atau bakal pindah ke layanan lain. Nah, 0,82 ini artinya 82% pengguna OVO tetap menggunakan OVO, sedangkan 0,18 ini artinya 18% pengguna OVO pindah ke Dana.
By row through ini artinya datanya dimasukin per baris. Ini kita run dulu. Setelah itu di sini kita menghitung distribusi pengguna selama 3 tahun ke depan. Nah, ini stage 1, 2, 3 ini untuk tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Sedangkan bagian ini itu untuk perkalian antar matriks. Di bagian ini kita bakal menampilkan hasil proporsi pengguna setiap tahun. Years ini untuk tahunnya. Arbine di sini itu digunakan untuk menggabungkan seluruh hasil menjadi satu tabel. Ini buat nama kolom, ini buat nama baris, dan print state itu untuk nampilin hasilnya di konsol. Setelah itu kita bakal menginstal library untuk operasi matriks. Lalu kita mau cari steady state-nya. Ini artinya matriks transisi dipangkatin sampai 100 kali biar mendekati kondisi stabil. Bagian ini digunain buat ngambil baris pertama hasil matriks. Names ini buat namain hasilnya nanti, sama print ini buat nampilin si hasilnya. Ini kita run dulu. Jadi berdasarkan hasil perhitungan Markov ini, pada tahun ke-1 pengguna OVO meningkat menjadi 55,9%, sedangkan dana turun menjadi 44,1%. Lalu pada tahun kedua, proporsi pengguna OVO kembali naik menjadi sekitar 56,42% dan dana turun menjadi 43,58%. Kemudian pada tahun ketiga, pengguna OVO menjadi sekitar 56,72% dan pengguna dana menjadi sekitar 43,28%. Dari hasil ini terlihat bahwa pengguna OVO cenderung terus meningkat, sedangkan pengguna dana menurun secara perlahan. Nah, buat hasil steady state-nya, dalam jangka panjang proporsi pengguna akan stabil di sekitar 57,14% untuk OVO dan 42,86% untuk Dana. Baik, ini adalah soal nomor 2. Dalam industri agroindustri yang semakin kompetitif, Green Bean Corp dan Nusantara Roast merupakan dua perusahaan pengolahan kopi yang sedang menentukan strategi investasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksi dan keuntungan. Kedua perusahaan memiliki 3 alternatif strategi, yaitu mesin roasting otomatis atau RO untuk meningkatkan konsistensi kualitas, sistem monitoring IoT atau SM untuk pengawasan proses secara real time, serta hybrid processing atau HP yang mengombinasikan keduanya untuk fleksibilitas maksimal. Setiap perusahaan akan memilih satu strategi secara bersamaan tanpa mengetahui pilihan pesaingnya, dan hasil keuntungan dalam juta rupiah bergantung pada kombinasi strategi yang dipilih oleh kedua perusahaan tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, buatlah tabel payoff yang merepresentasikan keuntungan masing-masing perusahaan. Kemudian tentukan strategi optimal yang dapat dipilih menggunakan pendekatan teori permainan seperti maximin, minimax, atau keseimbangan Nash. Jadi di soal ini kita itu bakal nentuin strategi optimal dengan menggunakan maximin, minimax, atau saddle point. Oke, jadi game teori itu adalah metode yang digunakan untuk menganalisis pengambilan keputusan antara dua pihak atau lebih yang saling bersaing, di mana hasil yang diperoleh setiap pihak dipengaruhi oleh keputusan pihak lainnya. Pertama di sini kita bakal pakai Excel QM dulu. Jadi kita ke tab Excel QM di sini, setelah itu ke QM menu, kita pilih yang Games Zero Sum di sini. Nah, karena kedua perusahaan masing-masing memiliki 3 alternatif strategi, yaitu RO, SM, sama HP, maka jumlah strategi baris dan kolom diisi 3. Nah, row strategi ini adalah strategi milik pemain pada baris tabel, yaitu Green Bean Corp, sedangkan si kolom strategi ini adalah strategi milik pemain pada kolom tabel, yaitu Nusantara Roast. Bagian ini kita ubah dulu jadi strategi 1-3. Kita pindahin data yang dari sini ke dalam sini. Nah, nilai 78 ini artinya Green Bean memilih RO, Nusantara Roast memilih RO, dan keuntungan yang diperoleh adalah 78 juta rupiah. Nah, bagian row min ini adalah untuk mencari nilai minimum tiap baris. Kita bakal butuh ini untuk mencari maximin. Maximin itu mencari nilai terbesar dari row minimum. Jadi strategi yang paling aman untuk pemain baris. Sedangkan si max ini kita pakai buat nyari nilai maksimum tiap kolom. Kita pakai dia untuk mencari si minimax ini. Nah, minimax ini kita mencari nilai terkecil dari kolom si maksimum ini. Ini adalah strategi paling aman untuk pemain kolom. Nah, berdasarkan hasil perhitungan ini didapat nilai maximin dan minimax itu sama-sama 57. Nah, karena nilainya sama, berarti terdapat saddle point atau titik keseimbangan dalam permainan ini. Jadi, strategi terbaik untuk Green Bean Corp itu adalah memilih strategi RO atau roasting otomatis, sedangkan strategi terbaik untuk Nusantara Roast adalah memilih strategi HP atau hybrid processing. Nah, dari kombinasi tersebut,
Green Bean Corp memperoleh keuntungan sebesar 57 juta rupiah. Karena sudah berada di titik keseimbangan, kedua perusahaan tidak perlu mengganti strateginya lagi karena pilihan tersebut sudah dianggap paling optimal. Selanjutnya kita akan menggunakan software RStudio. Nah, di sini kita install package-nya dulu. LPsolve itu biasanya buat linear programming, sedangkan MATLAB itu buat operasi matriks. Nah, ini kita aktifin package-nya biar bisa dipakai di script. Nah, di bagian ini kita bikin matriks payoff-nya. Angka-angka ini yang ada di soal, kita tinggal pindahin aja data dari soal ke sini. End row ini artinya jumlah barisnya ada 3, dan by row true ini artinya angkanya diisi per baris bukan per kolom. Nah, bagian payoff matrix ini kita pakai buat nampilin isi matriks payoff-nya ke konsol, biar kita bisa cek apakah datanya udah benar atau belum. Nah, di sini kita nyari nilai terkecil dari tiap baris. Kenapa yang dicari nilai terkecil? Karena strategi maksimin itu fokus nyari keuntungan terburuk dari setiap strategi. Nah, setelah kita dapat nilai minimum tiap barisnya, sekarang kita cari nilai terbesar dari minimum tersebut. Karena balik lagi prinsip si maksimin itu, kita harus milih strategi dengan kerugian terburuk yang masih paling menguntungkan. Ini dari 57, 14, sama 32 itu yang paling besar adalah 57, jadi kita pilih itu. Nah, jadi artinya Green Bean Corp akan memilih strategi yang menjamin keuntungan minimal sebesar 57 juta. Nah, sekarang kita ke strategi Nusantara Rose, yaitu Minimax. Karena Nusantara Rose mau meminimalkan kerugian terbesar yang mungkin diterima, jadi nanti hasilnya kita pilih angka yang paling kecil. Sama kayak sebelumnya, tadi kan kita baru nentuin si nilai maksimum dari setiap kolomnya. Nah, di bagian ini kita nentuin nilai minimal di setiap kolomnya. Di antara 3 nilai ini yang paling kecil yang mana? Pakai si sintaks ini. 57. Nah, terakhir kita nyari saddle point-nya. Nah, saddle point ini terjadi kalau maksimin sama dengan minimax. Jadi kita run dulu. Tadi kita dapat si maksiminnya itu 57 dan minimaxnya 57 juga. Berarti ada saddle point. Artinya baik Green Bean Corp maupun Nusantara Rose memiliki strategi optimal yang stabil. Jadi si Green Bean Corp itu dapat menjamin keuntungan minimal sebesar 57 juta rupiah, sedangkan Nusantara Rose juga dapat menekan kerugian maksimal hingga 57 juta rupiah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.